Eh, Terima kasih untuk undangannya dari Bless to Bless Ministry untuk malam ini kita bisa webinar tentang YOLO. Ya, YOLO. YOLO itu singkatan dari You Only Live Once. You only live once, gitu ya. Artinya kamu hanya hidup sekali di dunia ini. Kamu hanya hidup sekali, so what? Ya kan? Jadi bagi sebagian orang YOLO itu dijadikan mantra untuk jangan buang-buang waktu dan mumpung masih muda, masih kuat, masih ganteng, masih cantik, jalani dong hidup dengan sesukanya kita, sebisanya kita, semaunya kita, gitu ya. Jadi karena hidup ini hanya sekali ini. Nah, apakah begitu yang benar-benar diinginkan? Ya, kita tahu bahwa kita hidup ini di zaman yang sudah begitu terobsesi dengan berbagai masalah, khususnya ya masalah-masalah di seputar pacaran, seks, gitu ya. Dari segala arah melalui macam-macam media, baik film, video-video, gitu ya, acara-acara khususnya TV-TV luar negeri, gitu, majalah tertentu, gitu. Maka setiap hari kita akan dibombardir melalui informasi-informasi yang lumayan ada destruktifnya loh, dan berusaha menghancurkan karakter seksualitas kita. Nah, ini yang sangat disayangkan. Sebenarnya kita semua tahu bahwa media itu bagus. Kalau dipakai dengan benar, maka kita punya gadget, kita punya internet, gitu ya. Terus kita terhubung dengan media-media yang adalah pilihan, gitu, yang untuk membangun karakter kita, kehidupan kita, maka itu akan bagus banget dan menolong sekali. Tetapi masalahnya kalau kita salah pilih gitu loh, salah pilih situs gitu ya, yang dipilih selalu yang pornografi, yang seks aneh-aneh, LGBT, yang segala macam deh informasi-informasi sekarang ini kan kita lihat. Aduh, itu kalau kita nggak bisa menyaringnya, maka itu akan sangat bahaya sekali gitu. Karena bisa menghancurkan karakter yang baiknya kita, yang eh, kita sudah terima di rumah gitu ya, kita sudah dibentuk dengan bagus gitu. Kalau nggak dijaga baik-baik, bahaya. Maka tujuan dari webinar ini itu adalah memperlengkapi dan memberi kemampuan kepada kita semua, khususnya untuk anak-anak muda. Ya, kalau ada di sini ya, kalau ada yang gabung gitu, supaya bisa memasuki masa dewasa dengan bisa menjalani kehidupan yang saleh ya, yang sehat, yang penuh kebahagiaan sebagai pria dan wanita Kristen yang kelak nanti bisa membangun rumah tangga yang baik, ya, rumah tangga Kristen yang baik dan mempermuliakan Tuhan. Gitu. Jadi jangan sampai kita kejebak-jebak gitu di dalam dunia ini melalui perkataan YOLO gitu ya. Hidup ini hanya sekali. Ayo kita pakai suka-sukanya kita gitu. Itu kan akan bahaya banget ya. Faktanya kita tahu bahwa di sekeliling kita, aduh, apalagi kayak kita-kita yang langsung terjun ya, ketemu dengan orang-orang itu langsung gitu. Kita lihat HIV, AIDS, penyakit-penyakit menular seksual dan sebagainya itu akibat seks bebas. Itu menjalar kemana-mana, bahkan yang paling ngeri bisa masuk ke rumah tangga kita juga. Kalau kita tidak punya iman yang bagus, tidak punya pertahanan yang bagus, maka ada pasangan-pasangan yang bisa terjebak di sana juga, walaupun dia sudah orang tua, gitu ya. Kita lihat juga jumlah korban aborsi di Indonesia yang terus meningkat, gitu ya, meningkat pesat. Nanti kita akan lihat, gitu, jumlah kematian karena bunuh diri juga
makin tinggi gitu, pelaku kriminal yang terus meningkat ya, bahkan polisi tembak polisi dan sebagainya, itu kan udah di luar pikiran kita, di luar jangkauan kita. Harusnya polisi, apalagi polisinya polisi, pasti itu untuk melindungi, mengamankan dan sebagainya. Tapi sekarang kita lihat semuanya itu bisa beda kalau di dunia, gitu ya. Pengguna narkoba yang berasal dari segala kalangan, gitu, itu mulai remaja, orang tua, itu ya, membuat korbannya menjadi kehilangan nalar dan makin liar. Itu semuanya ada di sekitar kita. Baik, sebelum kita akan masuk ke materi kita, mari sekali lagi kita berdoa kepada Bapa kita di surga, mohon perlindungan. Kita berdoa. Bapa surgawi, kami sangat bersyukur Tuhan melalui Bless to Bless Ministry yang mengadakan satu webinar pada sore malam ini, di mana kami akan berbicara di seputar kehidupan yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki untuk anak-anaknya jalankan. Tuhan tolong biarlah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami melalui Zoom ini dan melalui materi yang akan dipaparkan, kami semua mendapatkan pencerahan, pengertian dari Roh Kudus dan dimampukan untuk menjalankan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami boleh lebih memuliakan Engkau. Untuk semua gangguan, kuasa kegelapan, gangguan apapun juga, baik terhadap pribadi, lepas pribadi, ataupun terhadap alat-alat yang kami pakai, kami sehati di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan kuasanya dan kami usir dia enyah dari acara kita ini, demi nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah apa semua yang kami lakukan pada sore malam ini, hanya supaya Engkau yang ditinggikan, Engkau yang lebih dihormati lagi. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan masuk ke materi kita. Iya, kita Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik yang dicintai oleh Tuhan, kita lihat ya bahwa fenomena kehidupan anak-anak di zaman sekarang, ya, ini boleh diingat. Iya, kita lihat ya untuk pintu masuk menuju kebahayaan pada remaja, pada anak muda, itu ya hati-hati dengan narkoba, dengan pornografi, dengan free sex dan sebagainya. Kita akan lihat. Kita lihat begini, anak sekolah zaman now katanya gitu ya. Ini seperti ini nih, tawuran, pacaran, ya yang banyak kali nggak pada tempatnya. Satu waktu kami diundang satu sekolah untuk bawakan seminar seperti ini di daerah Jakarta Selatan. Itu di sekolah gitu bisa saling pangkuan laki perempuan gitu tanpa gurunya nggak punya daya untuk menegur. Ini sekolah orang-orang kaya, kayaknya mereka jadi kayak nggak bisa negur. Itu saya sedih sekali waktu lihat itu ya, dan saya minta supaya mereka sopan dan duduk pada tempatnya masing-masing. Ya mereka ngelihatnya rada galak habis itu. Nah kita lihat harusnya ke sekolah, malah pergi ke tempat-tempat lain, merokok, ya. Moto mereka nakal dulu, nanti baru sukses gitu. Nggak taunya 10-20 tahun kemudian yang terlihat ya seperti ini, gitu ya. Kegagalan dalam hidup. Kemudian pesta-pesta miras anak-anak sekolah. Ya ini
memang dalam rangka mencari identitas diri mungkin ya, untuk mau eksis dan sebagainya. Sayangnya caranya seperti ini. Ya, kita lihat pacaran zaman now itu nanti jadi tidur bareng, terciduk, gitu ya. Itu kan, aduh, jauh dari yang ini begitu liar gitu, begitu liar. Nah, sekarang kalau kita bicara secara cepat tentang mengapa sih perlu memilih pacar yang tidak sembarangan. Ini kalau ada anak muda ya yang hidup yang ikut hadir di sini, ya karena pacaran itu nggak sama dengan seks gitu. Apakah kita pacaran hanya untuk menunjukkan rasa bangga mendapatkan seseorang, atau supaya ada tempat untuk numpang hidup, atau supaya tidak salah pilih teman hidup, atau supaya tidak berdosa kepada Tuhan. Nah, itu kita harus tentuin, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita ada di dalam pagarnya Tuhan yang benar. Supaya terhindar dari kehamilan, pengguguran kandungan, dari penyakit-penyakit, ya supaya jangan makin menderita. Hidup ini udah banyak menderitanya loh. Nah, kalau ada orang muda yang hadir di sini gitu yang masih berpacaran, ingat ya, pacaran anak-anak Tuhan, orang Kristen itu harus seiman, harus nanti untuk menjadi penolong, ya sepadan, ya, mencintai Tuhan dan firman-Nya, bisa jaga kekudusan hidupnya dan pasangannya, ya memberi inspirasi untuk maju dan menambah gairah untuk bekerja atau belajar, dan juga bijaksana dalam menghadapi masalah. Supaya dia konsisten terhadap komitmen yang dilakukan mereka berdua, setia, penuh kasih, penuh hormat, menghargai pasangan, memberi pengaruh positif dalam hidup pasangannya, jujur, belajar jujur, bisa dipercaya. Jangan jadi orang-orang yang picik, gitu ya. Dan apa yang mereka jangan lakukan saat mereka pacaran itu saling meraba, ciuman yang dalam, petting ya, terus melakukan hubungan seks. Ini kan YOLO gitu ya, jadi ya hidup aja sekali. Nah, jangan juga suka mengisolasi pacar dari pergaulan sesama temennya, ya, atau dari hubungan sosialnya. Untuk perempuan ya pakailah baju yang sopan, jangan sampai memancing nafsu seks pasangannya. Nah, jangan menjadikan pasangan sebagai alat pemuas nafsu diri. Dan memperalat pacar untuk mencari keuntungan. Jadi supaya ada yang traktir nonton bioskop, makan bakmi, atau buat kemana gitu ya. Jadi pacar jangan sampai menjual diri gitu. Apalagi kalau punya pacar orang kaya, terus kita jadi salah gitu ya. Pacaran juga bukan untuk main-main dan supaya jadi tukang bohong sana sini gitu. Nanti ada pacar di mana lagi gitu ya. Belajar untuk jangan suka berduaan di tempat yang sepi karena iblis suka lewat. Jangan bikin KDRT atau memukul pacar belum jadi istri, sudah jadi istri, itu semuanya nggak boleh itu. Sedangkan yang boleh itu untuk anak-anak muda nih, kalau ada yang hadir di sini, boleh sih untuk gandeng tangan pacar gitu ya, untuk saling menghargai, rasa penuh hormat, saling sayang. Jangan suka maki-maki, memakai kata-kata yang kasar, jorok gitu ya. Jangan suka mabuk-mabuk, pakai narkoba dan sebagainya. Kemudian di dalam masa pacaran coba untuk semakin belajar terampil berkomunikasi dengan baik, saling keterbukaan diri, belajar untuk bisa dipercaya, ya bertanggung jawab, saling tolong, mau berkorban, ya dalam batas kewajaran, menjadi pendengar yang baik, saling memberi menerima dengan cara yang benar. Kemudian harus mengerti benar tentang seks, bahwa Tuhan itu merancang seks baik adanya. Mengerti kalau seks itu adalah suatu pemberian yang istimewa
yang hanya boleh dinikmati di dalam pernikahan. Harus ngerti kalau love is not sex and sex is not love. So love is not a license for sex gitu. Itu bukan SIM ya, bukan SIM untuk boleh pacaran, itu bukan SIM untuk boleh melakukan hubungan seks. Nah, belajar ngerti apa tanda-tanda memiliki hubungan percintaan yang sehat atau yang tidak sehat dengan seseorang. Kalau udah nggak sehat, stop. Kalau suka pukul-pukul pacar atau suka dipukulin, dikasih kata-kata yang begitu tidak menghargai, tidak menghormati, menciderai perasaan terus-menerus, dihina dan sebagainya, itu stop. Bukan itu pasanganmu, gitu ya. Mengerti kapan hubungan berpacaran itu bisa diterusin dan kapan harus diputuskan saja. Mengerti bagaimana mengatasi gejolak seksual dengan tepat. Jadi misalnya kalau lagi kebanyakan waktu, ya jangan sendiri-sendiri terus di kamar, terus tiba-tiba jadi nonton pornografi dan sebagainya. Tetapi cobalah cari kesibukan. Mungkin kalau perempuan dia mulai bikin kue atau dia pergi olahraga, laki-laki juga gitu ya. Ada mengikuti seni ini, seni itu ya. Kemudian kita lihat untuk pornografi dan seks bebas ada dampak-dampaknya. Dan salah satu peperangan terbesar di zaman ini adalah peperangan terhadap seksual. Kita lihat bahwa perilaku seks bebas sudah menyebar ke segala bidang. Ya, hampir nggak ada yang lolos. Dan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, gitu ya, ini saya lihat masih yang paling akhir pun, dikatakan bahwa 97% remaja itu sudah terlibat pornografi, bahkan porno aksi. Itu ngeri sekali. Ya, sehingga ada dampaknya mereka jadi sulit konsentrasi, kecanduan dengan pornografi, kecanduan ingin nge-seks gitu ya. Emosional, kepribadian jadi tidak stabil, bisa terjadi infeksi, bahkan kehamilan, infeksi menular seksual ya, atau IMS, bisa tertular HIV, AIDS, dan penyakit menular seksual lainnya. Kemudian bisa merasa bersalah dan juga bisa menghancurkan dirinya sendiri karena merasa nggak berharga lagi. Ya, kehilangan rasa percaya diri, menyesal seumur hidup, bisa menjadi frustrasi, depresi, dan kemudian mau bunuh diri. Ini maksudnya saya mendapat kasus-kasus ini di tempat praktek saya juga. Kemudian ada perkembangan diri yang jadi terhambat jika ini ya, pornografi, seks bebas, aborsi terjadi berulang. Putus sama pacar yang ini, kemudian pacaran lagi, berhubungan seks lagi, kemudian hamil lagi, aborsi lagi. Nah, itu nggak putus-putus, mengerikan sekali kan? Lama-lama dia jadi nggak yakin masa depannya. Atau bahkan lama-lama dia merasa apa yang dia lakukan itu wajar. Nggak ada lagi kepekaan. Bisa juga dia merasa marah karena tertipu, timbul gejala psikis, muncul juga gejala pada fisik. Itu jadi sulit tidur, sakit mah, sakit kayak rasa sakit jantung, kayak merasa macam-macam sekali yang kami temukan di dalam praktek pribadi kami. Kemudian kita akan lihat satu film. Pacarnya ikut minum.
Iya, jadi pilihan hidupmu itu akan menentukan masa depanmu. Jangan sampai salah memilih atau membuat keputusan dan akhirnya menyesal seumur hidup. Ya, ini kita lihat pada orang-orang yang melakukan seks bebas, ya itu di praktek kami sehari-hari kami bisa menemukan, apalagi dokter spesialis kulit dan kelamin ya, waduh itu kalau kami dengar ceritanya juga penyakit kelamin atau infeksi menular ya itu begitu marak banget gitu. Itu ngeri sekali. Kita lihat di sini ada penyakit herpes, ada penyakit kencing nanah, ada penyakit sifilis, ya kita lihat ngeri banget. Dan yang ngeri sekali apabila dia hamil, perempuan yang tertular dengan penyakit menular seksual, apabila dia hamil, maka kasihan bayinya itu loh. Waktu dilahirkan, apalagi kalau lahirnya spontan ya, maka dia akan melewati jalan lahir, mata bayi itu, mulut, hidung itu bisa terpapar dengan kuman atau dengan virus yang berakibat bisa mengakibatkan kebutaan pada matanya, apalagi kalau terlambat diobatin. Ya, ini sifilis. Sifilis juga membuat cacat daripada bayi yang ibunya mengalami penyakit sifilis, misalnya tertular dari suami, ya, dan kemudian hamil, dan akhirnya anak jadi cacat bahkan mengalami kematian. Ya, ini herpes. Herpes sekali seorang tertular dengan penyakit herpes kelamin, maka untuk selama-lamanya virus itu akan tinggal tetap di sana. Jadi ini beda lagi tipenya dengan herpes yang kalau kita kena di punggung, di dekat mata, gitu ya, itu tipenya beda, gitu. Tetapi ini khusus untuk kelamin dan biasanya memang karena melakukan hubungan kelamin, apakah dengan pelacur, apakah dengan orang-orang yang sudah biasa melakukan hubungan seks bebas, hasilnya ya seperti begini, gitu ya. Dan ini adalah cikal bakal mungkin 10, 15, 20 tahun yang akan datang dia bisa terkena kanker mulut rahim, kanker rahim, yang seperti itu. Tapi bukan saya mengatakan bahwa sudah pasti semua kanker yang ada di saluran reproduksi diakibatkan karena dia melakukan hubungan seks bebas ya, enggak. Nah, ini herpes yang pertama kali tertular primary herpes di kelamin laki-laki dan kemudian recurrent herpes. Ya, jadi berulang dan berulang. Kalau terkena herpes, datang ke dokter. Dokter itu hanya bisa memberikan obat-obat antivirus, obat-obat untuk menguatkan daya tahan tubuh kembali, dan nanti kalau udah teratasi, semua lepuh-lepuhnya yang bikin perih, yang bikin sakit, itu bisa hilang. Tetapi bukan hilang benar-benar sembuh, enggak, dia cuma sembunyi. Jadi kalau satu waktu kita lagi capek, kita lagi kena flu gitu ya, daya tahan tubuhnya menurun, maka dia kambuh lagi. Nah, yang kasihan nanti kalau terjadi kehamilan pada istri yang juga tertular, kan kasihan anaknya bisa cacat. Nah, ini vaginal human papillomavirus juga bagi orang yang melakukan hubungan seks secara anal ya pada laki-laki dengan laki-laki misalnya, itu yang pada hubungan sejenis gitu ya. Nah, ini bisa tertular dengan yang seperti ini baik di anus juga di alat kelamin. Dan ini modelnya human papillomavirus ini kayak jengger ayam ya, kayak begini dia bertumbuhnya, itu kayak kol nanti. Nah, itu dampak-dampak bila kita melakukan hubungan seks bebas. Nah, bagaimana dampak yang lain daripada bila seseorang mengalami kehamilan akibat selingkuh atau akibat seks bebas atau akibat berpacaran yang tidak menjaga batas-batasan perpacaran yang suci atau kudus,
karena menganggap bahwa ya hidup ini hanya sekali, nikmati aja gitu ya. Nah, salah satu dampaknya adalah bisa terjadi kehamilan dan waktu kehamilan itu tidak siap untuk diterima, maka terpikir untuk melakukan aborsi atau pengguguran kandungan. Nah, menggugurkan kandungan ini benar apa salah? Nah, kita lihat satu video bagaimana Tuhan menciptakan seorang manusia melalui film The Human Design. Coba kita perhatikan baik-baik. Film ini mungkin belum sampai sempurna sekali, tetapi the reproductive glands produce estrogen and testosterone, which control the development of breasts, body hair, and sex glands during puberty. That's when women begin to menstruate, when, once a month, an egg is released from an ovary. In men, puberty triggers the production of sperm. The testes are filled with hundreds of yards of tubes where sperm originate. Packed around the walls are the germ cells which will develop into sperm. The massive tails are mature sperm waiting to be called into action. The sperm is a highly efficient machine for delivering its packet of genes to the target. The torpedo head has a cap of chemicals that will bore into the female egg. Inside is a dense mass of DNA. Unwind the DNA, and in its double helix is the genetic code. It's packaged into bundles, chromosomes, that are carried by both sperm and egg. Once a month, the pituitary gland releases a hormone that stimulates a female egg. Next to the uterus is an ovary, where eggs wait for the hormone signal to trigger one to escape into the fallopian tube. The stage is set for the creation of a new human being. During intercourse, sperm are propelled into the prostate gland and fortified by special secretions. At ejaculation, they perform a spectacular feat, swimming the equivalent of 5 miles. Splashed against the woman's cervix is a flood of 400 million sperm, most of which fall by the wayside. This is where most sperm die. This sperm's eye view of the vagina reveals the microscopic nooks and crannies that trap sperm. The vagina also contains acid that protects it from bacteria. Germs won't flourish here, and neither will sperm. 100 million are killed instantly. The fallopian tubes are lined with microscopic hairs which sweep the egg onwards. Unlike the wiggling sperm, it can't move on its own. The egg has less than 48 hours to meet up with the sperm. Only during this time can a woman become pregnant. For the surviving sperm, the next obstacle on this course is the cervix, the narrow door to the womb. It can be blocked by a plug of mucus. This sticky barrier protects the woman by preventing harmful bacteria from invading the vulnerable womb. Under a microscope, the mucus appears impassable. But for 2 days every month, the structure changes to a wider mesh, and the strongest sperm can force their way through. The mucus cleans off any bacteria they may carry. Less than 1% of the sperm reach the final hurdle, the entrance to the fallopian tubes.
Only one tube carries the egg, so half go the wrong way. Out of the 400 million that began the trip, only 100 sperm reached the egg. Once there, they frantically try to bore their way in through the outer shell. In this race, winner takes all. Only one sperm can penetrate the egg. The winner binds to the egg's surface. An explosive charge of enzymes in its head drills through the shell. A wave of color marks the moment, a chemical signal sweeping across the egg. With lightning speed, the shell of the egg hardens to prevent other sperm from entering. Within hours of fertilization, the two sets of chromosomes from egg and sperm reach out to each other and combine. This signals the egg to begin dividing. Chromosomes pull apart and the egg splits into two cells. After a few hours, each splits again. During the week it takes to travel down the fallopian tube, these cells continue to divide and multiply. The process begins slowly and then speeds up. In order for pregnancy to occur, the fertilized egg must implant in the uterus. The odds are 50-50 that the cell could be lost with the woman's next menstrual period. But if by day 7 the embryo is burrowing into its mother's womb, a new life begins. From the simple beginning of division and multiplication, identical cells begin to change. Genes carry messages that instruct cells to differentiate. By the 5th week of pregnancy, the fertilized egg has become an embryo and is visible to the human eye. The embryo has a head and trunk and the beginnings of a brain. There's a digestive system, kidneys, and a liver, and buds which will become arms and legs. This small miracle is the size of a coffee bean. By the 8th week, all the main internal organs are there, though they have yet to fully develop. The limb buds start to look like tiny arms and legs. The embryo may begin to kick, but the mother can't feel it. It's still smaller than her little toe. After another month has passed, the embryo has become a fetus, and it's kicking, curling toes, clenching fists, frowning, and making other facial expressions. The mother still can't feel it. The fetus is only about 2.5 inches long. By the 13th week, the baby is completely formed. By week 32, the fetus lacks only a good layer of insulating fat, and lung tissue has not completely matured. During the final 8 weeks, the baby's appearance changes little, but the cells in the brain and nervous system continue to knit together, and the baby becomes more alert. Our bodies are almost complete at birth, with looks and most personality traits already locked in.
In 9 short months, a miraculous transformation has taken place. A single human cell has become the myriad of systems that is the human body. Iya, jadi kita sudah melihat tadi sebuah film ya, bagaimana Tuhan menciptakan seorang manusia. Kita lihat ajaib banget loh. Waktu orang tua kita, jadi ayah ibu kita bersatu menjadi satu daging, kemudian sperma dari ayah kita yang ada sekitar 200 sampai 600 juta sperma itu ya, rata-rata 400 juta itu disemprotkan ke dalam saluran reproduksi ibu kita. Kemudian masih dari liang vagina itu ya terkena kekentalannya lendir vagina, asamnya cairan vagina, itu sperma itu sudah bisa mati ratusan juta. Dan sperma itu bisa berenang gitu ya sampai mendekati si telur. Itu tinggal sekitar 100 saja gitu yang mengelilingi telur, dan sperma yang berenangnya paling sehat, paling kuat itu akan lebih dulu nyampe pada telur, dan waktu sperma itu tiba pada telur, maka si telur dengan ajaib langsung mengeras kulitnya sehingga sperma yang berikutnya yang akan datang masuk ke situ tidak bisa lagi gitu ya. Kita lihat ada cahaya-cahaya yang ajaib gitu yang nanti kebentuk dari zat-zat kimianya untuk nanti bagaimana manusia itu akan berkembang di dalam rahim seorang perempuan. Kita ngebayangin gitu ya, waktu mama kita hamilin kita ini gitu, kita bersyukur sekali loh, kita itu sampai dilahirkan, ya. Kok waktu hamil itu bukan sperma dari papa kita yang nomor sekian jadi dengan sel telur mama kita, sehingga yang lahir misalnya bukan kita tapi saudara kita. Kita nggak pernah terlahir dalam dunia ini, tapi enggak. Ternyata Tuhan menentukan yang harus lahir itu kita, gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana atas hidup kita yang memang harus datang sampai ke dalam dunia. Rencana Tuhan pasti bukan supaya kita memakai hidup kita dengan sembarangan, memakai hidup kita asal-asalan, gitu ya, memakai hidup kita untuk ngaco di dalam dunia. Enggak seperti itu. Ya. Jadi kita lihat, akhirnya lahir seorang bayi yang begitu mungil, ya ciptaan Tuhan. Nah, kita akan lihat selanjutnya, ternyata di dunia itu ada sekitar 45 sampai 60 juta aborsi per tahun. Maksudnya bayi-bayi, janin-janin, ya, embrio-embrio yang dibunuh di dalam kandungan seorang perempuan. Itu aduh, ini angka yang bukan kecil, iya kan? Kita lihat ya, bencana alam misalnya waktu apa nih? Misalnya bencana nonton sepak bola mati 133 atau 150 orang. Ini yang bikin Halloween di Korea mati 150 lebih orang gitu ya, 300. Kalau ada bencana kayak tsunami misalnya mati 200.000 orang, 500-an lah, jadi 500-an ribu manusia. Ditambah kecelakaan lalu lintas per tahun misalnya gitu. Ditambah dengan perang Ukraina Rusia. Itu yang mati aja belum sampai 60 juta manusia loh. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini per tahun bisa segini banyaknya. Siapa yang akan berbicara untuk manusia-manusia yang masih lemah dan kecil yang ada di dalam kandungan seorang perempuan? Kalau bukan kita-kita yang disadarkan Tuhan. Ya. Kita lihat, waktu seseorang hamil di luar kehendaknya, yang dia cuma pengen senang-senang secara seks,
tapi waktu harus tanggung jawab karena hamil dia nggak pengen, gitu ya. Yang jadi laki-laki yang jadi pacarnya dia tinggalin dia kayak tadi film. Pas tahu hamil, tes pack-nya positif, ditinggalin kayak nggak ada harganya perempuan itu, gitu ya. Itu ngeri sekali. Akhirnya dengan kehamilan itu dia pikir, aduh, nanti aku mesti gimana nih? Aku merawat anakku sendiri, aku malu sendiri, aku nanti bagaimana ke depannya, anak ini gimana ke depannya, ayah. Daripada mikir kebanyakan, udah deh aborsin aja, matiin. Tiba-tiba dia sudah menjadi punya status seorang pembunuh. Padahal sejak lahir juga kita nggak kepengen dong punya cita-cita jadi pembunuh, ya kan? Dan kita akan lihat bagaimana menderitanya bayi-bayi, janin-janin yang ada di dalam kandungan seorang perempuan yang kemudian bayi-bayi ini dimatikan di dalam kandungan. Itu ada macam-macam caranya ya. Saya ambil beberapa cara saja. Ada dengan minum obat-obatan untuk menghancurkan fetus atau embrio atau hasil konsepsi, ya. Jadi waktu sperma dan ovum ketemu, maka di sana sudah ada kehidupan. Dan kehidupan itu harusnya dijaga, nggak boleh dimatikan. Tapi ini karena dia nggak mau tanggung jawab, baik yang lakinya, perempuannya, atau siapanya, takut sama orang tua, takut malu, takut ini itu, takut ini hasil selingkuhan karena berselingkuh dengan istri orang atau gimana gitu, maka tiba-tiba hamil, ya. Wah, ini harus kita matikan, harus dibuang. Ya, caranya bisa dengan minum ramuan-ramuan, bikin ramuan campuran ini itu, dan nanti terjadi keguguran. Bisa kalau hamil muda dia loncat sana, loncat sini, dia nggak istirahat dan sebagainya, dengan tujuan, motivasinya adalah supaya terjadi keguguran, gitu ya. Bisa dengan jamu peluntur, bisa dengan pemijatan di dukun beranak, bisa datang ke dukun beranak juga, bisa datang ke dokter, bisa datang ke bidan. Ya, waktu datang ke dokter atau ke bidan, maka dilakukanlah metode yang seperti ini, suction and curettage, misalnya gitu ya. Jadi dilakukan pada kehamilan kira-kira di bawah 9 minggu. Maka alat yang ujungnya tajam kayak pipa gitu ya, itu setelah jalan lahirnya dibuka pakai spekulum, pakai alat-alat kedokteran itu, kemudian nanti masuk alat yang tajam sampai di tempat di mana janin itu nempel, gitu ya. Masuk alatnya itu, kemudian alat itu nanti akan memutilasi bayi yang ada di dalam, dipotong-potong, dan nanti kepalanya yang agak keras itu pakai alat penjepit kepala, kartak, dipecahkan. Sadis banget, lebih dari horor-horor apapun juga gitu ya. Dan kemudian dikuret, dikeluarkan, atau dengan botol yang ini kalau awam, bahasa awam dibilang disedot. Jadi dengan botol yang dihubungkan dengan kabel pada listrik dan kemudian ada selangnya yang dihubungkan dengan alat yang ujungnya tajam masuk ke dalam yang vagina sampai ke dalam rahim. Kemudian nanti habis dihancur-hancurin itu bayi di dalam, kemudian listriknya dipasang, disedot seperti vacuum cleaner gitu ya, jadi seperti nyedot debu gitu, itu jadi masuk ke dalam botol dalam bentuk darah dan daging. Mati sudah dia, nggak mungkin hidup. Ya, ada lagi metode yang seperti ini dengan dilation and evacuation. Kepalanya dijepit dengan alat penjepit kepala dan dipecahkan gitu ya, dan akhirnya dikeluarkan. Ini kan sadis banget, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, siapa yang mau nolong anak-anak yang dilakukan kejahatan yang seperti ini?
Bayi-bayi ini nggak mungkin bisa keluar dulu, "Pak polisi, tolong aku lagi mau dibunuh," terus masuk lagi, nggak mungkin kan. Jadi yang harus berbicara masalah-masalah seperti ini adalah kita, orang-orang yang pencinta kehidupan, pro pada kehidupan atau pro life. Nah, kemudian kita lihat, inilah hasilnya, hasil aborsi, pengguguran kandungan, sadis orang yang sudah pernah melakukan ini dengan sengaja. Ya. Ada metode lain dengan racun garam atau salin. Ya, ini garam dengan larutan garam pekat, kemudian bayinya itu sebenarnya sudah siap untuk dilahirkan, sudah udah cukup matang gitu ya, tinggal siap lahir. Tapi karena orang tuanya nggak mau atau desakan-desakan yang lain, akhirnya dimatikan dengan cara air ketuban si ibu itu disedot keluar, gantinya dimasukkan dengan suntikan yang besar, masukkan larutan garam pekat, maka bayi yang terkena larutan garam pekat ini akan terbakar hidup-hidup ya, di dalam kandungan. Ya, dan dalam 24 jam dia kemungkinan besar akan mati. Kalau dia tidak mati, dia akan cacat seumur hidup. Ya, begitu juga dengan kimia-kimia seperti prostaglandin. Itu semuanya untuk mematikan bayi. Ya, dan kemudian ada lagi dengan tindakan operasi. Jadi rahim yang harusnya dilakukan sexual cesar gitu ya untuk mengeluarkan si bayi yang sudah bisa hidup di luar rahim ini, tapi dioperasi untuk dikeluarkan bayinya, dan bayinya itu biasanya kan bayi-bayi yang baru lahir itu langsung dikasih ASI eksklusif kayak begitu ya, netek langsung, dibersihkan, disayang, dicium. Ini enggak, langsung dibuang ke sampah-sampah aborsi walaupun dia masih hidup sampai dia mati gitu ya, atau ya dimatikan dan dibuang di sampah-sampah aborsi. Itu sadisnya luar biasa. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian harus tahu. Supaya kita tahu dan tidak tertipu dengan segala muslihat iblis yang mengatakan, oh nggak apa-apa, kamu kan belum siap untuk hamil. Itu cuma protoplasma, itu cuma cairan sedikit, cuma disedot atau cuma dibuang aja, itu nggak ada masalah. Itu tipuan semua. Gitu ya. Wah, ada dokter canggih banget. Dia cuma bikin dalam 10 menit juga udah selesai. Habis itu kan bebas masalah, nggak ada hamil lagi. Tapi ingat, itu adalah pembunuhan. Nah, dan orang yang melakukan itu akan dituntut Tuhan. Karena Tuhan bilang tidak ada seorang pembunuh yang bisa melihat Tuhan ya di dalam kerajaannya. Dan ini the partial birth abortion. Jadi bayi yang sudah siap lahir, biasanya bayi yang siap lahir itu kepalanya sudah turun, tapi karena tidak mau dilahirkan dengan hidup-hidup, maka sang operatornya, apa dia dokter, apa dia bidan, gitu ya, dia memutar si bayi yang tadinya kepala di bawah, jadi dalam posisi sungsang, kepala jadi di atas, kemudian bayi ditarik sampai kepalanya, lehernya menggantung di jalan lahir, dan kemudian otak bagian belakangnya itu ditusuk dengan benda tajam, bisa langsung dimasukkan racun ya ke situ, atau bisa otaknya disedot. Yang jelas semua tindakan ini dimasukkan sampai ke pusat napas di otaknya, dan akhirnya mati. Gitu ya, bayinya nggak mungkin hidup. Dia pasti mati, tapi waktu mati, kalau orang awam dia pikir mati wajar gitu ya, karena nggak kelihatan di belakang kepala gitu. Nah, ini mereka lakukan metode ini adalah untuk menghindar dari tuntutan hukum sebenarnya. Ya, tapi kalau dokternya pinter atau polisinya itu adalah dokter, juga dokter polisi, mungkin dia akan ngecek semuanya kalau ada laporan.
Ini hasilnya, ya, partial birth baby mati. Ya, dan kita lihat ini satu film. Kita lihat ya film bagaimana bayi-bayi yang tidak bersalah dimatikan di dalam kandungan orang tua. Ini kehamilan 6 minggu, bentuknya seperti ini ya, seperti kecebong. 11 minggu bentuknya seperti ini. Dan terlihat hidung, mulut ya, 13 minggu matanya. 11 minggu jari-jari tangan juga semuanya sudah lengkap. Selanjutnya ada akibat-akibat ya, bisa dengan melakukan aborsi, bisa terjadi infeksi pada dinding vagina, bisa terjadi robeknya rahim, ya bisa terjadi kanker rahim karena dengan menghentikan kehamilan maka terjadi kekacauan hormonal di dalam tubuh. Dan kemudian dampak-dampaknya besok-besok ingin hamil karena udah nikah baik-baik, bisa terjadi keguguran spontan, sulit untuk nidasi daripada janin, ya tidak bisa hamil lagi, mandul karena rahimnya rusak, bisa terjadi infeksi sehingga terjadi perlengketan kandungan, ya tertekan karena sudah menjadi pembunuh, kemudian ini secara psikologis rasa bersalah, guilty feelings, kemudian kepribadian hancur, lari lagi ke obat-obatan, jadi frustrasi, depresi, teriak, histeris, melakukan bunuh diri, dan akhirnya kematian. Ya, maka apa yang bisa kita lakukan seputar pengguguran kandungan sebagai akibat seks bebas, pacaran yang salah, pornografi? Ya, kita harus banyak mendengarkan informasi-informasi, kemudian kita lakukan menginformasi orang-orang yang mau melakukan hal itu, tapi kita tetap berperang rohani melawan kejahatan ini. Tetapi untuk kasus-kasus jangan kita hina mereka, tapi kita harus berempati dan menolong mereka. Ya, film yang terakhir, ini ada orang-orang yang cacat, tetapi mereka tahu membawa hidupnya berprestasi dan bukan jatuh ke dalam seks bebas, dalam hal-hal yang mereka bisa berprestasi. Don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth, that a hero lies in you. It's a long road, and you face the world alone. No one reaches
the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. The Lord knows dreams are hard to follow, but don't let anyone tear them away. Hold on, there will be tomorrow. In time, you'll find the way. Then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. When you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. That a hero lies in you. That a hero lies in you. Ya, demikianlah kita melihat. Kalau mereka bisa, maka kita semuanya yang lebih sempurna tubuhnya juga gitu ya, itu pasti harusnya lebih bisa lagi berprestasi dan bukan menghancurkan orang lain atau menghancurkan diri kita sendiri. YOLO, jadi hidup ini hanya sekali, benar. Dan itu pun kita tahu akan segera berlalu. Hanya apa yang kita perbuat bagi Kristus itu yang akan kekal selama-lamanya. Amin. Saya pikir sampai di sini dan mungkin kalau ada tanya jawab dipersilakan.